Namaku Naifah. Aku sekarang duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 10. Setiap minggu, aku selalu menyempatkan diri pergi ke taman atau tempat-tempat yang dirasa menyenangkan untuk membaca buku. Ya walau kadang-kadang hanya sekedar merefleksikan diri sendiri. Dua minggu ini, aku sedang senang-senangnya membaca kumpulan puisi dari penyair-penyair Indonesia, bahkan dunia. Iya, aku selalu sendirian. Karena kita butuh waktu untuk membahagiakan diri sendiri, bukan? Jadi, sendirian tidak melulu kesepian, kan? Ya, sendiri bukan berarti sepi. Lagi pula, hidup harus terus berjalan walau tidak ada seorang di sisi. Aku selalu berjanji pada diri sendiri bahwa masa muda adalah waktu terbaik meraih segala prestasi. Jadi, memanfaatkan waktu sebaik mungkin adalah janji yang harus terus dipertahankan. Masa depan bangsa ada di tangan kita, bukan? Jadi, jika saya terus berleha-leha, mungkin bangsa kita di masa depan sama sekali tidak ada perubahan. Hari ini aku mendapat pesan lagi dari seseorang yang bahkan aku tidak mengenalinya. Setiap hari, di waktu yang tidak pernah pasti, ia selalu mengirimkan aku sebuah puisi. Hari ini, puisi Sapardi Djoko Damono berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kira-kira apa ya makna yang terkandung dari puisi ini? Mungkin cinta seseorang yang besar. Iya, halo. Ini biasa di taman. Ya biasa, kalau tiap hari Minggu kan emang kayak gini kegiatan aku. Diam di taman sembari baca-baca buku. Kepo banget sih. Kenapa? Buku-buku puisi. Musikalisasi puisi. Apa tuh? Enggak. Iya. Boleh deh. Nanti tinggal chat aku aja ya jam berapanya.
Iya, nyepelein banget sih. Ya udah ya. Kumsalam. Apa ya musikalisasi puisi? Kata Tiara, aku harus cari tahu apa itu musikalisasi puisi sebelum lihat pertunjukan minggu depan nanti. Jadi penasaran. Hari berganti, minggu berganti, bulan juga pasti berganti. Kita pun akan terus berjuang dengan segala pilihan yang kita pilih. Hari ini aku mendapat ilmu baru lagi tentang musikalisasi puisi. Janjiku pada Tiara minggu lalu untuk menemaninya menonton musikalisasi puisi telah lunas ku tepati. Setiap manusia akan terus mencoba mencari tahu. Begitu juga denganku. Minggu lalu, Tiara menelpon menyuruhku mencari tahu mengenai musikalisasi puisi. Keesokan harinya, ketika sedang mencari referensi tugas sekolah, akhirnya aku menemukan suatu jawaban. Aduh, iya lupa. Kan aku harus cari tahu musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi menurut Ari Kapin adalah sarana mengomunikasikan puisi kepada apresian melalui persembahan musik, nada, irama, lagu, atau nyanyian. Sedangkan menurut Hamdi Salad, musikalisasi puisi mengandung pengertian yang lebih dekat dengan rangkaian bunyi, nada, dan irama yang ditata sesuai konvensi musik yang diolah dari makna puisi tanpa menghilangkan teks puisi itu sendiri. Pendapat serupa juga dikemukakan Lestari, bahwa musikalisasi puisi adalah proses menciptakan pertunjukan musik puitis di mana titik awalnya adalah puisi itu sendiri. Dan tujuan utama dari aktivitas itu adalah membuat pesan dan makna puisi lebih jelas dan lebih kuat. Oh, jadi itu yang dimaksud musikalisasi puisi. Berarti dapat disimpulkan bahwa musikalisasi puisi merupakan perpaduan antara musik dan puisi yang menjalin suatu keterpaduan tanpa menghilangkan atau merusak makna asli puisi dan kekhasan puisi itu sendiri. Kalau seperti itu, ada tidak lagu dari puisi yang makna dari puisinya makin tersampaikan berkat bantuan musik? Oh,
Ada ya ternyata musikalisasi puisi yang berjudul Tuhan dari Bimbo. Tuhan, tempat aku berteduh. Makin penasaran, kira-kira kalau puisi yang dikirimkan seseorang itu yang berjudul Aku Ingin karya Sapadi Djoko Damono, ada musikalisasi puisinya juga tidak ya? Coba deh cari tahu. Wah, ternyata ada. Aku ingin mencintaimu. Makna puisinya makin terasa ya setelah dimusikalisasikan. Di zaman serba canggih ini, bertanya pada orang sekitar memang perlu dilakukan. Namun, ketika tidak menemukan jawaban pada siapapun, kita juga bisa berjuang mencari tahu sendiri. Aku tidak sabar mengetahui musikalisasi puisi lebih dalam lagi. Rencananya, Senin ini guruku akan menjelaskan mengenai pembelajaran musikalisasi puisi. Semakin tidak sabar rasanya. Aku mengerti, mencari tahu dan menuntut ilmu tidak mudah. Tapi ketika aku tidak mampu menahan lelahnya belajar, kedepannya aku akan terus menanggung perihnya kebodohan. Seperti yang aku janjikan tempo hari, aku akan menceritakan pengalamanku dalam pembelajaran musikalisasi puisi. Guruku memberiku beberapa arahan terkait pembelajaran musikalisasi puisi. Pertama, aku dan teman-teman dijelaskan mengenai perbedaan pendapat antara para ahli musikalisasi puisi. Perbedaan pendapat tersebut dijelaskan oleh Cahyono. Ada 4 pendapat mengenai musikalisasi puisi, yaitu: pertama, dalam musikalisasi puisi tidak boleh ada aktivitas membaca puisi. Jika ada pembacaan puisi di dalamnya, kegiatan tersebut bukanlah musikalisasi puisi. Kedua, dalam musikalisasi puisi boleh saja terdapat kegiatan pembacaan puisi, sebab tidak semua baris atau fase dalam puisi bisa dimusikalisasikan. Ketiga, membaca puisi dengan iringan alat musik bukanlah musikalisasi puisi. Dan terakhir, membaca puisi dengan alat musik juga merupakan kegiatan musikalisasi puisi. Namun, guruku menyimpulkan bahwa ada 3 jenis musikalisasi puisi yang diambil dari pendapat Ari Kapin. Pertama, musikalisasi puisi awal. Musikalisasi puisi awal adalah musikalisasi puisi yang dibawakan dengan cara pembacaan puisi yang dilatar belakangi satu komponen musik, baik musik vokal maupun musik instrumental. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik. Merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan tanyamu. Kita abadi. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik.
merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan tanyamu. Kita abadi. Selanjutnya, musikalisasi puisi terapan. Musikalisasi puisi terapan ini adalah musikalisasi puisi yang syair-syair puisi ditetapkan menjadi lirik lagu, sebagaimana lagu-lagu populer pada umumnya. Rumah kosong sudah lama ingin dihuni. Adalah teman bicara, siapa saja atau apa, siapa saja atau apa. Dan terakhir, musikalisasi puisi campuran. Musikalisasi puisi campuran adalah musikalisasi puisi yang ditampilkan dengan cara menyuguhkan komposisi musik yang di dalamnya ada sebuah puisi yang syair-syairnya ada yang dilagukan dan dinarasikan. Letih telah membawaku menjauh dari waktu. Tak mampu lagi kugurat kata pada batu-batu sungai. Kata-kata yang akan mengabarkan kisahku. Sejauh waktu menenun sarang laba-laba air. Peliharaan beri
Kedua, guruku menjelaskan menurut pendapat Ari Kapin bahwa dalam memusikalisasi puisi, semua jenis alat musik termasuk musik instrumental dapat digunakan, yaitu membuat aransemen bunyi-bunyian yang dihasilkan dari suatu alat yang menghasilkan bunyi. Alat penghasil bunyi itu bisa berupa alat musik yang sudah baku, baik alat musik konvensional seperti gitar, biola, bass, drum, dan piano. Alat musik tradisional seperti kecapi, gamelan, suling, rebab, angklung, sasando, kulintang, tifa, dan sebagainya. Maupun alat bantu keseharian yang difungsikan sebagai alat musik kontemporer seperti ember, galon air, sendal jepit, potongan besi, lembar seng, sapu lidi, balok kayu, piring, gelas, sendok, dan lainnya. Ketiga, aku dan teman-teman dibagi menjadi 6 kelompok besar. Sebelumnya, guruku bertanya kepada kami siapa saja yang mampu menguasai alat musik seperti gitar, piano, biola, seruling, saksofon, dan lainnya. Setelah guruku mendapatkan teman-teman yang mampu bermain musik, barulah ia membagi dengan adil teman-teman tersebut kepada tiap kelompok. Hal tersebut bertujuan bahwa tiap anggota kelompok memiliki anggota yang mampu menguasai alat musik baku. Keempat, perwakilan anggota kelompok memilih nomor yang disediakan oleh guruku. Nomor tersebut memiliki tujuan, yakni pemilihan video musikalisasi puisi. Masing-masing anggota kelompok akan diberikan musikalisasi puisi yang berbeda. Musikalisasi puisi pertama berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, seperti puisi yang dikirimkan seseorang itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin
Musikalisasi puisi kedua berjudul Aku Mencintai Ibu karya Makmur Saadi. Ketika kecil berangkat sekolah, ibuku tak memberiku uang jajan, tetapi sinar matanya ku bawa di hatiku kemana-mana aku berjalan. Ketika orang-orang diberi uang jajan, aku diberi senyuman. Ketika uang jajan habis dimakan, aku masih menyimpan kasih sayang. Ketika orang-orang meminta uang, aku memberi ibu sedikit kecupan di kening dan pipinya yang lembut seperti lumut. Ibu berbisik ke dalam hatiku, sepulang sekolah ibu punya cerita tentang bulan. Aku berangkat sekolah dengan hati riang, mengenang cerita ibu yang terus terngiang. Syalalala. Ketika orang-orang menangis di tepi kuburan, aku tersenyum mengenang cerita tentang langit, matahari, bintang, dan Musikalisasi puisi ketiga berjudul Aku karya Khairil Anwar. kalau sampai waktuku
musikalisasi puisi keempat berjudul Di Kota Ini, karya Sulaiman Jaya. Di kota ini ada sepi yang terpelanting, ting ting seperti kancing. Lampu-lampu dan bau asam, asam, bau asam. Sama riuhnya dengan bocah-bocah gelandangan, gelandangan yang bernyanyi di tengah kemacetan. Duh, macet lagi. Di kota ini waktu seakan terhunus husana. Gerimis melenggu di halte, tunggulah aku dulu. Aku dan tatapan lampu-lampu seakan saling mengejek, dan ragu lagi ku sama-sama kamu. Di kota ini ada sepi yang terpelanting, ting ting seperti kancing. Lampu-lampu dan bau asam, asam, bau asam. Sama riuhnya dengan bocah-bocah gelandangan, gelandangan yang bernyanyi di tengah kemacetan. Duh, macet lagi. Di kota ini waktu seakan terhunus husana. Gerimis melenggu di halte, tunggulah aku dulu. Aku dan tatapan lampu-lampu seakan saling mengejek, dan ragu lagi ku sama-sama kamu. Du 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 di du 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 du. Musikalisasi kelima berjudul Derai-Derai Cemara, karya Khairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh.
bukan kanak lagi, tapi dulu memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda, hidup hanya menunda, hidup hanya menunda, hidup hanya menunda. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak bisa diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah, kita menyerah. Terakhir, musikalisasi puisi ke-6 berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih hadir dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih hadir dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Kelima, guruku memberikan arahan. Dari video tersebut, kami harus mengaransemen musikalisasi puisi tersebut menjadi musikalisasi puisi campuran.
Dan musikalisasi puisi tersebut harus mengandung alat bantu keseharian yang difungsikan sebagai alat musik kontemporer. Keenam, aku dan anggota kelompok mencermati video musikalisasi puisi yang diberikan. Ketujuh, setelah mencermati video musikalisasi puisi yang diberikan, kami berdiskusi tentang pembagian pembacaan puisi. Alat musik baku maupun alat bantu keseharian yang difungsikan sebagai alat musik kontemporer, apa yang akan dihadirkan pada pertunjukan musikalisasi puisi nanti, dan mencari kunci gitar maupun alat musik baku lainnya dari musikalisasi puisi tersebut. Kedelapan, kami melaporkan hasil diskusi kepada guru. Kesembilan, kami berlatih di dalam kelas untuk pertunjukan musikalisasi puisi. Terakhir, kita semua menampilkan musikalisasi puisi. Aku dan teman-teman sangat menikmatinya. Musikalisasi puisi itu sangat menyenangkan. Aku tak sabar terus berlatih dan memahami musikalisasi puisi. Tunggu ceritaku selanjutnya ya. Oh iya, aku hampir saja lupa memberitahu bahwa kelompok yang tidak tampil di depan kelas, mereka harus memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kelompok yang tampil. Ilmuku semakin bertambah, tapi aku tidak boleh puas dengan ilmu yang baru kumiliki. Aku akan semakin giat mencari tahu ilmu lainnya. Aku tidak sabar menunggu ilmu-ilmu baru lagi, baik ilmu dari guru maupun ilmu yang kualami dari perjalanan hidupku. Sebab hidup adalah suatu perjalanan. Tidak akan pernah bisa kita pastikan apa yang akan menunggu di depan. Teruslah berjuang, meski rasanya sejuta alasan menginginkanmu untuk berhenti.